hadirin khatimah rahimakumullah. Jawabannya apa tadi? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, Pak. Kita ini ibadah, ada yang disebut dengan kanzul ibadah. Kanzul ibadah itu intisari ibadah. Itu ada 3 level. Level awam, level paling bawah nih. Orang ibadah gara-gara takut neraka. Itu level paling bawah. Kelas SD nih. Tapi bagus, Pak. Masih mending ada rasa takut-takutnya kan? Ada orang yang kagak ibadah karena gak takut sama sekali. Lah gampang saat neraka mah. Malah seru di neraka saat banyak artis misalkan. Kan ada yang ngomong gitu, Pak. Ada itu. Saya mah pengen masuk neraka aja biar rame. Ada, Pak, itu. Saya nggak sebut nama ya. Bapak cari aja sendiri. Ada yang pasti. Yang kedua, Pak, level naik dikit nih. Orang yang ibadah gara-gara pengen masuk surga. Kalau yang takut neraka, Pak, seperti karyawan kerja gara-gara takut sama bos. Yang kedua, Pak, ibadah pengen surga itu seperti pedagang. Kalau ada untung dia mau dagang. Kalau nggak ada untung, enggak, Pak. Saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, kalau sholat tahajud untungnya apa? Saya bingung, Pak, mau jawab apa. Dia langsung lanjut lagi, Pak, kata orang ini. Soalnya gini, sholat duha kan untungnya rezeki lancar tuh. Nah, kalau tahajud apaan ya untungnya? Wah, saya tanya aja, kalau nggak ada untungnya gimana, Bang? Ya kagak usah tahajud, nggak ada untungnya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, itu ibadahnya pedagang. Semuanya diukur dengan untung. Yang ketiga, Pak, adalah mahabbah. Kalau yang tadi di bawah gara-gara takut, yang kedua gara-gara pengen untung, yang ketiga karena cinta. Kita ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Karena kalau saya tanya, Pak, ternyata Allah nggak sediakan surga, tidak siapkan neraka. Kira-kira Bapak mau ibadah apa enggak? Kira-kira? Enggak ada surga, enggak ada neraka, ngapain ibadah gitu ya. Makanya, Pak, penekanannya ibadah kita tuh karena Allah. Ada atau enggak ada surga, toh Allahnya maha ada. Maka tugas kita ibadah selama yang maha ada itu masih ada. Sampai yang ada itu tidak ada. Dan enggak mungkin Allah itu tidak ada. Gitu, Pak ya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, izin azan dulu. Nanti saya closing statement di pasca adzan. Allah. Baik, hadirin, sebagai closing statement, hubungannya dengan pendidikan anak apa? Jangan biasakan melatih anak itu kalau melakukan ibadah dikasih sesuatu yang sifatnya materi. Karena itu ngelatih anak kita jadi tidak ikhlas. Coba ajarkan kepada anak-anak kita bahwa balasan dari kebaikan itu ya rasa bahagia, happiness, bukan materi. Jadi balasan dari kebaikan ya kebaikan itu sendiri. Itu balasan. Karena kita melakukan kebaikan mustahil tanpa izin Allah. Wallahi, Pak. Bapak rencanakan kebaikan sehebat apapun, sedahsyat apapun, kalau Allah tidak izinkan, mustahil. Maka balasan dari kebaikannya kebaikan itu sendiri, Pak. Ketika Bapak bisa istiqomah melakukan kebaikan, itu anugerah terbesar yang Allah berikan buat kita. Tanpa harus ada rewardnya sama sekali buat kita, Pak. Ada atau enggak ada balasan itu urusan lain. Bapak bisa melakukan kebaikan, Pak, itu nikmat yang luar biasa yang jarang orang dapatkan. Apalagi setelah melakukan kebaikan ada rasa bahagia. Wah, itu itu dahsyat. Bapak bantu orang, orang itu tersenyum, mendoakan, Bapak dalam hati ada bahagia. Uang hilang, uang berkurang, tenaga kepake, tapi hati
Bahagia itu balasan kebaikan. Itu balasan kebaikan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, apalagi Pak, kita tetap bisa melakukan kebaikan sekalipun orang yang kita perlakukan baik berlaku tidak baik sama kita. Wah, itu lebih keren lagi Pak itu. Karena kalau Bapak berbuat baik sama orang baik, biasa. Itu mah biasa. Tapi saat kita berbuat baik sama orang yang tidak berbuat baik sama kita, itu keren. Kenapa? Bagi sebagian kalangan yang punya komitmen kepada Allah, bahagia itu saat dia bisa melakukan kebaikan. Kapanpun dia melakukan kebaikan, itulah kebahagiaan baginya. Walaupun orang yang diperlakukan baik tidak kunjung membalas kebaikan kita, tapi saat kita istiqomah melakukan kebaikan, happiness yang sebenarnya di situ. Maka ajari anak-anak kita kayak gitu. Jangan bikin anak-anak kita jadi pragmatis. Semuanya harus diukur pakai, mau minta tolong, nak tolong dong beliin ini 5.000. Ini nanti takutnya kerja, suruh kerja harus ada untungnya terus. Ini kan jadi masalah. Jadi bangun mentalitas anak yang lillahi ta'ala. Dan itu hanya bisa terlaksana dengan baik kalau ada keteladanan dari kita sebagai orang tua. Tunjukkan bagaimana sikap orang yang ikhlas di hadapan anak-anak kita. Itulah cara efektif dalam pendidikan keluarga. Tanpa keteladanan, apalah artinya pendidikan. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.